Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin melaksanakan pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi. Kedua pemimpin negara dalam pertemuan ini telah menandatangani Minutes of Meetings DKT Indonesia Arab Saudi yang salah satu isinya adalah kesepakatan tata kelola DKT yang akan menjadi kerangka acuan institusional DKT dan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh kedua menteri luar negeri. Penandatanganan MOM DKT ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara. Adapun format DKT juga telah diterapkan oleh Arab Saudi dalam hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Bagaimana hasil pertemuan Bapak dengan Pangeran MBS? Bagaimana? Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Pemerintah memerlukan tambahan investasi baru setidaknya sebesar 7.500 triliun rupiah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi pada tahun 2026. Kehadiran Danantara mampu menjadi game changer baru dalam mengakselerasi investasi di Indonesia. Pemerintah memerlukan tambahan investasi baru setidaknya sebesar 7.500 triliun rupiah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi pada tahun 2026. Pasalnya komponen investasi berkontribusi sebesar 30% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini BPI Danantara menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menarik investasi. Kehadiran Danantara mampu menjadi game changer baru dalam mengakselerasi investasi di Indonesia. Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9% year on year. Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal 7.500 triliun. Tidak hanya investasi, konsumsi rumah tangga yang juga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi harus didorong pada level 5,5% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan perluasan lapangan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat, serta menjaga laju inflasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintahan Prabowo tidak mudah dicapai di tengah tekanan ekonomi global yang kian tak menentu. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah agar target pertumbuhan tinggi tersebut tidak sekedar menjadi janji politik.
Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak mudah untuk dicapai di tengah tekanan ekonomi global yang kian tak menentu. Menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan pemerintah agar target pertumbuhan tinggi tersebut tidak sekedar menjadi janji politik belaka. Apalagi stabilitas ekonomi global masih jauh dari harapan akibat Perang Dagang Jilid 2 yang berdampak pada sektor industri. Belum lagi neraca perdagangan yang tertekan serta tekanan fiskal. Tak hanya itu, Esther juga menyoroti sinyal koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,2% menjadi hanya 5%, meski kondisi real di lapangan sangat mungkin lebih rendah. Mimpi target pertumbuhan ekonomi 8% itu memang sangat ambisius. Tetapi harus dilakukan satu terobosan policy yang tidak hanya menjadi paracetamol policy ya, tetapi menjadi memang kebijakan yang memang grab the problem. Kenapa? Ya, kalau kita lihat ekonomi sedang tidak baik-baik saja memang. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas outlook pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 4,7 hingga 5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 5,2%. Batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menyesuaikan dengan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan mencapai 4,7%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian ESDM mengusulkan target lifting minyak pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 sebesar 605 hingga 610 ribu barrel oil per day. Kementerian juga mengusulkan harga rata-rata minyak mentah pada 2026 berada di kisaran 60 hingga 80 US dollar per barrel. Kementerian ESDM mengusulkan target lifting minyak pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 sebesar 605 hingga 610 ribu barel oil per day. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan target APBN 2025 yang sebesar 605 ribu barel oil per day. Target ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2026 di kisaran 600 hingga 605 ribu barel oil per day. Dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, Kementerian ESDM dan seluruh pihak terkait tengah mengupayakan produksi minyak siap jual atau lifting minyak untuk realisasinya dipertahankan. Mengingat tren lifting minyak nasional kerap mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya dikarenakan penurunan produksi secara alamiah dari sumur atau lapangan minyak. Nah, di 2026, di samping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada. Maka, atas dasar itu, kami mengusulkan kepada Komisi 12, karena kami sudah memutuskan dalam RKP, tapi saya akan mengikuti perkembangan masukan dari fraksi-fraksi, kami persilakan nantinya, lifting minyak bumi kita rencanakan sekitar 605 sampai 610 ribu barel per day. Kementerian ESDM juga mengusulkan harga rata-rata minyak mentah atau Indonesia Crude Price 2026 berada di kisaran 60 hingga 80 dolar per barel. Usulan ICP untuk RAPBN 2026 ini mengacu dari perkiraan beberapa lembaga di dunia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.